Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini masih berada di pelajaran kalimah tentang tema Rasul Allah itu laku dengan subtema kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Ilyasa itu? Ilyasa adalah Al-Asbad bin Aiddi bin Syutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim An-Khalil. Nabi Ilyasa diangkat menjadi nabi pada tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan kepada orang Bani Israel dan Amoria di Panyas, Syam. Nabi Ilyasa merupakan keturunan keempat dari Nabi Muhammad SAW dan masih dari garis keturunan yang sama dengan Musa, Harun, serta Ilyas. Nabi Ilyasa merupakan keponakan dari Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Saat Nabi Ilyas alaihissalam dikejar oleh Bani Israel, ketika itu berkunjung ke rumah Nabi Ilyasa, dan pada saat itu Nabi Ilyasa yang masih sangat kecil sakit parah. Kemudian Nabi Ilyas mengobatinya dan berdoa kepada Allah, dan dengan kehendak Allah Nabi Ilyasa pun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Hingga saat itu Ilyasa alaihissalam selalu membersamai Nabi Ilyas untuk berdakwah. Ketika dalam pengejaran oleh Raja Balaba, Ilyas dan Ilyasa menuju ke gua selama 10 tahun. Dan saat itulah Nabi Ilyas alaihissalam juga diangkat sebagai nabi, dan ia tidak membuat ajaran baru, melainkan melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam. Suatu ketika pada saat masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, pada hari itu mendapati penderitaan dari rakyatnya, yaitu sumber air mereka rusak, bau dan tidak bisa dibuat minum. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah. Allah menjawab dengan menebar segenggam garam untuk taruh di sekitar sumber air tersebut. Alhamdulillah dengan kehendak Allah air tersebut sudah bisa diminum. Dari peristiwa itu Nabi Ilyas diangkat menjadi raja. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang di bawah Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menancapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat seperti itu lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Saat menjadi raja, Nabi Ilyas alaihissalam karena tidak dianugerahkan keturunan oleh Allah, ia mengadakan sayembara pada penduduknya. Barang siapa yang mampu siangnya untuk berpuasa dan malamnya untuk beribadah serta bisa sabar dalam memimpin, maka ia diangkat menjadi raja untuk menggantikan aku. Namun tak ada satupun yang menyanggupinya kecuali seorang pemuda yang bernama Bashar. Oleh karena kesabaran dan keadilannya menjadi penggantinya, dan ia mendapat gelar Zulkifli atau kita yang mengenalinya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah ini adalah Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur.
karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang terakhir, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.